Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Anatoni Robi Chandrayuda, SEI, MSEI. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada teman kita Credo Prasetyo Adi Pangestu. Selanjutnya ada Nurun Fauko Nuri, lalu ada Ziyadatur Rahmatin Ilma, dan yang terakhir dengan saya sendiri Nazelia Rani. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, di sini kami akan mengangkat tema mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Kira-kira gimana ya mekanisme pasar menurut sudut pandang Islam? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Pasar secara bahasa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berupa barang atau jasa. Adapun pasar, menurut kajian ilmu ekonomi, adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan pembeli atau penawaran penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Pasar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadi tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung. Yang ketiga adalah pasar swalayan. Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan harganya tidak bisa ditawar. Yang keempat adalah pasar raya. Pasar raya adalah jenis kedai layan dari serba aneka yang menawarkan beraneka produk makanan dan keperluan rumah. Yang terakhir yaitu pasar serba ada, yaitu suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dagangan secara eceran serta pergulakan. Pada zaman Rasulullah SAW, pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting, termasuk dalam perekonomian masyarakat Muslim dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar para sahabat. Pada usia 7 tahun Nabi Muhammad diajak pamannya, Abi Thalib, melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah dan sehingga menjadi eksportir antar negara. Islam sangat detail akan keberlangsungan mekanisme yang terjadi di pasar, baik itu dari segi produksi, menentukan harga, sampai dengan akad yang berlangsung. Sehingga tidak diperbolehkan adanya gangguan sekecil apapun yang mengakibatkan adanya kerusakan dalam mekanisme pasar tersebut. Terdapat beberapa aspek teologis dan juga sosiologis yang telah terangkum dalam mekanisme pasar menurut perspektif Islam. Yang pertama, pembentukan harga harus sesuai dengan faktor permintaan dan juga penawaran yang terjadi di pasar. Faktor permintaan mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi barang-barang yang halal dan juga thayyib, yang dimana bukan bertujuan untuk kemegahan, kemewahan, dan juga kemubaziran. Yang kedua, dapat meningkatkan basic need bagi masyarakat yang kurang mampu karena adanya kewajiban zakat, dianjurkannya berinfak dan juga bersedekah, serta kewajiban penyediaan kebutuhan dasar dari negara.
Terdapat pula beberapa cakupan faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama, hanya barang-barang yang halal dan thayyib yang boleh diproduksi. Yang kedua, produksi barang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, keputusan ekonomi bukan hanya untuk cost benefit di dunia saja, tetapi juga untuk di akhirat. Yang keempat, tetap peduli akan perlindungan terhadap sumber daya alam, lingkungan, dan juga manusia. Aspek teologis dan sosiologis yang kedua, yakni transaksi yang terjadi antara pedagang dan juga pembeli, tidak boleh adanya paksaan dan dilandasi atas faktor saling suka. Yang ketiga, tidak diperbolehkan adanya intervensi pasar dari pihak manapun. Yang keempat, pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan syarat laba yang tidak berlebihan. Yang kelima, yakni perihal efisiensi suatu pasar. Efisiensi suatu pasar tidak bisa tercapai akan beberapa hal. Hal itu disebabkan oleh yang pertama, adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar yang nantinya dapat menentukan harga dan juga kuantitas dari barang ataupun jasa tersebut. Yang kedua, disebabkan oleh eksternalitas, di mana suatu kegiatan konsumsi atau produksi mempengaruhi pihak yang lain. Yang ketiga, adanya informasi yang tidak sempurna. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam hal supply maupun demand-nya. Dalam Islam, ketidaksempurnaan itu diakui dan juga ditambahkan oleh beberapa faktor penyebab distorsi pasar. Yang pertama, yakni merekayasa supply dan juga demand, atau yang biasa disebut dengan bai najasi. Yang kedua yaitu melakukan ihtikar. Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas batas normal dengan cara menahan barang tersebut untuk tidak diedarkan dan menunggu barang tersebut mengalami kenaikan harga. Yang ketiga yaitu melakukan tadlis atau penipuan, baik itu dari kuantitas maupun kualitasnya. Yang keempat yaitu talaki arukban, kondisi di mana penjual atau pedagang membeli barang yang akan diperjualbelikan sebelum barang itu memasuki kota tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu huban fahish, atau bisa kita sebut menjual barang di atas harga pasar. Prinsip dasar pasar Islami. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ar-riba, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu persaingan sehat atau fair competition. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagangan dan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan atau transparansi serta keadilan atau justice. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. F. Pandangan ekonomi Muslim. Pasar telah mendapat perhatian yang cukup memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf.
Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Haraj. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dikutip oleh M. Rianto Al-Arif mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikannya hal tersebut. Ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak diketahui murah karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Pernyataan ini menyatakan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. 3. Pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, ia menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Di samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang berbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, dikutip M. Rianto Al-Arif mengatakan, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang-barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sedangkan harga barang mewah akan menarik. Ibnu Khaldun dikutip M. Rianto Al-Arif juga menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci, ia menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan lain terhadap tingkat harga. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah pembahasan sebelumnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mekanisme pasar dalam Islam? Kami harap semoga penjelasan kami dapat menambah wawasan kalian semua ya. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.